Hai, Lutfi di sini. Kali ini saya akan membahas etika organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sementara di dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Selanjutnya adalah tujuan organisasi. Seperti apa tujuan organisasi? Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang ketiga, menjadi wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang keempat, menjadi wadah untuk memiliki pengawas dan kekuasaan. Yang kelima, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkannya waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang keenam adalah membantu untuk pengolahan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh adalah mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi maksud awal sebuah organisasi. Selanjutnya adalah prinsip organisasi. Prinsip organisasi terbagi menjadi dua, ada yang dari L.P. Halford dan Russell Beatty dan Henry Fayol. Yang pertama adalah L.P. Halford serta Russell Beatty. Pertama, prinsip tujuan atau principle of objective. Yang kedua, prinsip pemenang dan tanggung jawab atau principle of authority and responsibility. Yang ketiga, prinsip wewenang pokok atau principle of ultimate authority. Yang keempat, prinsip penugasan kewajiban atau principle of assignment to duties. Yang kelima, prinsip definisi atau principle of definition. Yang keenam adalah prinsip kesamaan atau principle of homogeneity. Yang ketujuh adalah prinsip efektivitas organisasi atau principle of organization effectiveness. Yang kedua berasal dari Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat, disiplin atau disiplin. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Yang keenam, kepentingan individu di bawah kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Yang ketujuh adalah gaji pegawai atau remuneration of personnel. Yang kedelapan, sentralisasi atau centralization. Yang kesembilan adalah saluran jenjang atau scalar chain. Yang kesepuluh, ketertiban atau order. Yang kesebelas adalah keadilan atau equality. Yang kedua belas adalah kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel. Yang ke-13, inisiatif atau initiative. Yang ke-14, kesatuan jiwa corps atau esprit de corps. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat mengikuti organisasi. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Visi, misi, dan kegiatan. Pahami visi dan misi. Pastikan tujuan organisasi sejalan dengan nilai-nilai dan minat pribadi. Kenali kegiatan. Cari tahu jenis kegiatan yang sering dilakukan organisasi. Apakah sesuai dengan minat akademik, seni, olahraga, dan lain-lain. Dan waktu yang dimiliki. Kedua, komitmen dan kapasitas diri. Evaluasi realistis. Pertimbangkan secara jujur kapasitas diri terkait waktu, tenaga, dan finansial. Jangan hanya karena ingin terlihat aktif. Pastikan komitmen. Harus siap dan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan. Ketiga, budaya dan lingkungan organisasi. Cari tahu budaya organisasi
Setiap organisasi memiliki gaya kerja yang berbeda. Cari tahu apakah budayanya santai atau serius, dan apakah lingkungan tersebut mendukung atau justru membuat stres. Bicara dengan anggota atau alumni. Tanyakan kepada anggota atau alumni untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kualitas dan pengalaman di organisasi tersebut. Yang keempat adalah keseimbangan dengan mata kuliah. Prioritaskan perkuliahan, pastikan kegiatan organisasi tidak mengganggu kewajiban utama sebagai mahasiswa. Memanajemen waktu, pastikan dapat membagi waktu dengan baik antara urusan perkuliahan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya adalah etika berorganisasi. Seperti apa etika berorganisasi? Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang kedua, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja dan meningkatkan kerja organisasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang keenam adalah mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi. Yang ketujuh adalah berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya adalah dampak pelanggaran etika dalam berorganisasi. Apa dampak pelanggaran etika dalam organisasi? Pelanggaran etika organisasi dapat menghancurkan reputasi kita dan berdampak negatif pada masyarakat. Ketidakjujuran dapat mengarah pada ketidakpercayaan, sedangkan kurangnya tanggung jawab dapat mengakibatkan kerugian finansial. Transparansi yang buruk dan dapat memicu kecurigaan dan spekulasi. Selanjutnya adalah implementasi etika dalam lingkungan organisasi modern. Bagaimana implementasi etika dalam lingkungan organisasi modern? Yang pertama adalah kepemimpinan etis. Contohnya, para pemimpin senior harus menunjukkan komitmen terhadap etika, menjadi teladan positif bagi seluruh organisasi. Transparansi, komunikasi yang terbuka dan transparan menunjukkan kepercayaan dan meminimalkan perilaku yang tidak etis. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan dan prosedur. Kode etik yang jelas. Organisasi perlu mengembangkan dan mengomunikasikan kode etik dan kode etik digital jika relevan, yang menguraikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pelatihan etika. Menyelenggarakan program pelatihan berkualitas untuk karyawan serta rutin guna memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar etika. Mekanisme pengawasan internal. Menerapkan pengawasan internal dan akuntabilitas untuk mencegah pelanggaran etika dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Yang ketiga adalah membangun budaya etis. Rasa hormat dan penghargaan. Menciptakan lingkungan kerja yang menghargai dan menghormati sesama tanpa memandang latar belakang untuk mendorong kolaborasi yang sehat. Keadilan dan integritas. Menjadikan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas moral sebagai nilai inti dalam setiap pengambilan keputusan. Akuntabilitas. Memasukkan indikator kinerja utama atau dalam kurung KPI terkait etika dan evaluasi karyawan dan manajer untuk membangun akuntabilitas dan di semua tingkatan. Menjaga kerahasiaan dan privasi. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjaga informasi rahasia, serta menghormati privasi rekan kerja. Yang keempat adalah menanggapi tantangan modern. Etika digital. Menggunakan teknologi yang dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan data, serta mengembangkan standar etika digital untuk menanggapi tantangan era digital. Keberagaman dan inklusi. Mempromosikan keberagaman etnis, gender,
dan latar belakang budaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inovatif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.